Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Muhammad Farel Arizal dengan nomor BP 2010862344. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas angkatan 2020. Jadi pada kesempatan kali ini terkait dengan UTS dalam mata kuliah Public Speaking kelas B, di mana diampu oleh Mem Ica sebagai dosen pengampu kami. Kami para mahasiswanya diminta untuk membuat suatu video tentang speech ataupun pidato, di mana kami dalam video tersebut dapat mengasah dan mengolah kemampuan dan skill kami dalam public speaking, di mana yang membuat kami juga tertarik terhadap UTS kali ini adalah perkataan Mem Ica yang mengatakan bahwasanya public speaking bukanlah suatu talent ataupun bakat yang turun langsung diberikan oleh Tuhan, tetapi public speaking adalah skill yang dimana dapat dimiliki oleh semua orang, bahwa baik itu wanita, pria, muda, tua, semuanya bisa melakukan public speaking atau memiliki kemampuan public speaking. Semuanya tergantung proses dan juga bagaimana Anda mengolah dan juga membentuk kemampuan tersebut menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Dan juga ini juga sebagai ajang kami dalam mengasah kemampuan public speaking kami sebagai mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang respect ataupun rasa menghargai. Mungkin teman-teman bertanya mengapa sih saya menggunakan atau memilih topik ini sebagai hal yang akan saya bahas, padahal kan topik ini sudah ibaratnya sudah basi lah, sudah banyak kita temui di masyarakat kita, di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu saya mengambilnya. Kenapa? Karena terkadang hal-hal kecil yang sudah sering kita lihat, sudah sering kita dengar, banyak kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal begitu, dimana kita memiliki kesalahan dalam standarisasi rasa menghargai, bagaimana mengaplikasikan rasa menghargai, dan apa saja yang perlu dihargai seperti itu. Terkadang kita masih rancu dalam memilih sikap terhadap rasa menghargai ini. Kita ambil contoh deh. Misalnya saya adalah orang Islam dan saya memiliki teman adalah seorang Kristen ataupun agama lainnya yang non-Islam, di mana kami memiliki kepercayaan yang berbeda. Saya melihat mereka melakukan ibadah sesuai kepercayaan mereka, dan saya sudah menganggap diri saya respect ataupun menghargai hal tersebut. Bukan, sebenarnya itu bukan gitu, karena rasa menghargai sendiri adalah esensinya adalah ketika kita memberikan hak kita, memberikan pilihan kita kepada orang lain demi membantu kepentingan orang lain, itulah baru namanya rasa menghargai. Ketika saya melihat mereka dan saya tidak mengganggu mereka, emang itu harusnya begitu, emang keharusannya emang harus begitu. Sementara ibaratnya respect itu atau rasa menghargai ini adalah sunnahnya gitu, kalau dalam Islam sunnahnya gitu, hal yang bisa kita pilihan kita berikan untuk melakukan tersebut gitu, hal tersebut. Jadi bagaimana sih sebenarnya rasa menghargai yang benar? Sebenarnya rasa menghargai yang benar adalah ketika misalnya deh kita melihat teman kita misalnya memiliki agama yang berbeda, kita jagain gitu, kita jagain mereka supaya nggak diganggu orang lain ataupun biar ibadahnya khusyuk dan nyaman gitu. Itulah baru namanya rasa menghargai, karena standarisasi rasa menghargai haruslah setinggi-tingginya agar kita dapat mencapai kedamaian yang seindah-indahnya begitu. Dan juga di tengah masyarakat sekarang seringkali saya menemukan perdebatan mengenai kesalahpahaman apa-apa saja yang harus dihargai gitu. Kita ambil contoh deh teman-teman kita yang LGBT, dimana di tengah masyarakat Indonesia sekarang sedang marak-maraknya perdebatan tentang legalitas LGBT. Saya kemarin itu pernah membaca suatu tweet gitu di Twitter, dimana mengatakan bahwasanya mengapa sih orang-orang LGBT tidak bisa dihargai begitu, padahal mereka kan tidak mengganggu atau merugikan orang lain gitu. Oke, mari kita telaah. Dengan statement tersebut tentunya kita melegalisasi LGBT di seluruh dunia. Jadi kita bayangkan gimana rasanya kalau semua orang di dunia menikah ataupun memiliki orientasi seksual ke sesama jenis gitu. Bagaimana, apa sih hal yang terjadi? Yang pertama, yang sudah pasti terjadi adalah kepunahan umat manusia, di mana umat manusia tentunya berkembang biak dan terus berkembang bertumbuh dengan adanya pembuahan tadi, di mana adanya cowok dan cewek menikah dan melakukan hubungan seksual
seksual dan memiliki anak keturunan gitu. Itulah yang menyebabkan manusia selalu berkembang dari era ke era gitu, dari zaman ke zaman gitu. Apabila manusia menikah dan juga memiliki seks dengan sesama jenis, tentunya hal tersebut tidak terjadi gitu. Jadi manusia perlahan akan punah dari muka bumi. Oke. Itulah mengapa alasannya LGBT sebenarnya sangat-sangat merugikan bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh umat masyarakat dan umat di dunia. Nah, jadi mereka sangat-sangat merugikan seluruh umat di dunia gitu, umat manusia khususnya. Dan juga terkait dengan, ada juga saya membaca di Twitter juga terkait tentang seseorang yang mengatakan bahwasanya LGBT kan ciptaan Tuhan gitu, kenapa harus dimusuhi? Untuk membahas statement dan juga membalas statement tersebut, saya menemukan bahwa saya tidak ada satupun kepercayaan di dunia ataupun agama di dunia yang melegalkan kasus LGBT, di mana tidak ada satupun di kepercayaan di dunia, agama di dunia yang melegalkan kasus LGBT tersebut gitu. Jadi bagaimana mungkin kita dapat berspekulasi terkait itu? Oke, mungkin kita singkirkan dulu tentang peraturan-peraturan di agama. Mari kita berbicara dengan logika. Kita ibaratkan LGBT sebagai setan. Setan kan juga diciptakan oleh Tuhan, juga diciptakan oleh Tuhan gitu. Tetapi mengapa Tuhan malah menyuruh setan itu untuk kita perangi dan musuhi? Karena setan tersebut memiliki dampak buruk terhadap manusia gitu, terhadap makhluk-makhluk yang didekatinya gitu. Jadi karena hal tersebutlah kita disuruh untuk memusuhi dan memerangi setan tersebut. Sama seperti kaum LGBT. Bagaimana mungkin Tuhan tidak melarang kita untuk mendekati kaum LGBT, sementara kaum LGBT itu memiliki dampak yang sangat buruk yang sudah dijelaskan tadi gitu. Jadi bagaimana mungkin Tuhan tidak melarangnya dan haruslah memusuhinya gitu. Jadi Tuhan menciptakan yang baik untuk didekati dan menciptakan yang buruk untuk dijauhi begitu. Jadi penting bagi kita masyarakat Indonesia khususnya untuk lebih bijak dalam memilih dan memilah hal-hal apa saja sih yang ingin kita hargai dan hal-hal apa saja sih yang tidak bisa dihargai gitu. Karena terkadang kata menghargai ini menjadi menjadi senjata baru bagi orang-orang atau oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab gitu untuk melegalkan hal-hal yang jelas-jelas salah gitu. Dan juga untuk teman-teman sekalian dan juga khususnya masyarakat Indonesia, marilah kita menstandarisasi rasa menghargai yang setinggi-tingginya agar tercapai kedamaian yang seindah-indahnya. Dan juga kita para generasi muda haruslah menjunjung tinggi rasa menghargai tersebut. Dan juga salam toleransi dan salam menghargai semuanya. Dan juga sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas kembali.